Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam surah At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bersama, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun kabir." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita rasakan bahwa kita selalu disibukkan oleh dua urusan ini, urusan anak dan urusan harta. Kita yang susah-susah bekerja pagi, sore, pagi, siang, sore, dan malam, beberapa orang tujuannya tidak lain adalah mencari uang, mencari duit, dan duit itu ujung-ujungnya diberikan kepada anak-anak kita juga. Tetapi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tadi bahwa harta itu adalah fitnah. Anak-anak itu adalah fitnah. Fitnah sebagai ujian atau cobaan. Kalau kita tidak mengurusnya dengan baik, maka harta dan anak-anak itu akan menjadi bencana. Banyak sudah orang yang lupa kepada Allah karena sibuk mengurus harta. Banyak yang lalai dari mengingat Allah karena sibuk mengurus anak-anak. Ketahuilah kaum muslimin bahwa lupa kepada Allah sesungguhnya adalah bencana besar, karena akan berdampak di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita tentang hal ini di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah." Janganlah sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang telah lalai karena harta dan anak, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Hari ini kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang yang telah dipusingkan oleh urusan anak. Pusing karena mencari belanjanya, dan juga pusing memikirkan kelakuan dari anak-anaknya. Sudahlah cari duit susahnya minta ampun, anak juga nakalnya minta ampun. Kaum muslimin rahimakumullah, ada anak yang di rumah melawan kepada orang tua. Di sekolah sering bolos, pelajaran tidak masuk ke otaknya, dan kemudian di masyarakat pun selalu berperilaku meresahkan. Sampai-sampai kaum muslimin, viral belakangan ini, seorang gubernur di Jawa Barat terpaksa membuat kebijakan mengirim anak-anak atau pelajar-pelajar nakal ke barak-barak militer, karena memang orang tuanya tak sanggup lagi untuk mendidiknya. Guru-gurunya pun telah menyerah, saban hari dipanggil, sementara masih banyak anak lain yang harus diurusnya. Para nini mama, para ustadz, para kepala jorong, dan mungkin juga Pak Wali, tokoh-tokoh masyarakat tak lagi didengar petuah dan nasihatnya, sehingga kaum muslimin sepertinya tidak mempan lagi cara yang lembut-lembut. Itulah makanya gubernur ini akhirnya memberikannya kepada tentara. Akhirnya di tangan tentara lah anak-anak ini dididik dengan cara yang keras, tidak seperti di sekolah. Pendidikan militer adalah sesuatu yang keras, memiliki disiplin yang tinggi. Tidak boleh pegang HP di mana mungkin sehari-hari anak kita terbuai oleh HP. Harus bangun pagi-pagi buta di mana mungkin mereka biasa bangun jam 9. Tidak boleh begadang, tidak boleh terlambat, tutur kata harus sopan, tutur kata harus tegas, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak ini berubah. Dan
Kita bersyukur sebenarnya ada pemerintah yang seperti ini. Kita bersyukur kalau pemerintah punya perhatian hingga memang ada usul agar program ini juga terapkan di provinsi atau kabupaten lain. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, anak-anak kita apabila hal ini memang diterapkan, maka kadang-kadang efeknya tidak hanya bagi mereka yang masuk ke barak militer, tetapi juga anak-anak lain mungkin akan merasa takut kalau nakal nanti akan dimasukkan wajib militer. Kaum muslimin rahimakumullah, sampai harus sebegitunya orang-orang memikirkan pendidikan terhadap anak. Sampai harus begitu lagi caranya mendidik anak-anak belakangan ini. Benarlah memang bahwa anak telah menjadi fitnah besar bagi sebagian orang tua. Pantaslah kalau di akhir ayat At-Taghabun ayat 15 itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu, wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang besar bagi siapa yang bisa melewati fitnah harta dan anak-anak ini. Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar. Sehingga dengan melihat ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, cobalah kita untuk mengubah mindset, mengubah cara berpikir kita bahwa mencari dan mengurus harta serta anak-anak lakukanlah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mencari harta karena ingin memiliki harta yang tidak habis 7 turunan. Bukan hanya mendidik anak karena ingin agar nanti kelak ketika mereka menjadi sudah besar dan kita sudah lemah, mereka akan membelanjai kita, mereka akan menolong kita. Tetapi ubahlah kepada sesuatu yang lebih baik, bahwa memberi belanja, mendidik anak-anak adalah karena Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita pikirkan sekarang apakah nanti mereka akan merawat kita atau tidak. Karena kalau kita telah menanamkan ajaran agama dengan baik, dengan kasih sayang, insyaallah otomatis ketika kita sudah lemah, maka anak-anak kita secara otomatis akan datang membantu dan menolong kita. Dan kaum muslimin, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kisah para nabi dan rasul di dalam membimbing, membina anak-anaknya, ada semacam rahasia amalan besar para nabi. Walaupun memang kepada para nabi tidak bisa kita katakan sebagai rahasia, tetapi karena tidak begitu banyak lagi orang yang menyadarinya, sehingga seolah-olah ia seperti sebuah rahasia. Karena para nabi dan rasul selalu mendoakan anak-anak mereka. Berdoalah kepada Allah untuk anak-anak kita supaya mereka menjadi orang yang baik. Berapa kali kita mendoakan anak-anak kita setiap hari? Berapa kali kita mendoakan anak-anak kita setiap minggu? Jangan-jangan kita lupa untuk mendoakan mereka. Kita hanya bisa mengeluh, kita hanya bisa marah, kita hanya bisa menunjukkan ketidakpuasan kita, tetapi kita tidak pernah mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana Nabi Zakaria dijelaskan di dalam surah Maryam ayat 5 dan 6. Apa kata beliau atau doa beliau kepada Allah? Waj'alhu rabbi radiyya, wahai Allah, jadikanlah anak-anakku seorang yang engkau ridhai di sisimu. Pernahkah kita mendoakan ini agar anak-anak kita diridhai di sisi Allah, agar perilakunya perilaku yang dicintai oleh Allah? Di dalam surah Ali Imran ayat 38 masih tentang kisah Nabi Zakaria, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, wahai Tuhanku,
berikan aku anak dari sisimu yang zurriyatan thayyibah, anak yang baik. Dan kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga termasuk seorang ayah teladan, di mana anak-anaknya adalah para nabi dan rasul juga. Bagaimana beliau berdoa? Dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Beliau berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang patuh kepadamu. Jadi kaum muslimin, kita harus mendoakan diri kita dan anak-anak kita untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena patuhnya seseorang kepada Allah sesungguhnya adalah karunia dan rahmat Allah. Tidak hanya sampai di situ, beliau berdoa, wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Tidak hanya aku dan anakku, tetapi jadikanlah seluruh keturunan kami, cucu-cucu kami adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Masih tentang Nabi Ibrahim, dijelaskan di dalam surah As-Saffat ayat 100. Beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang saleh. Dan kemudian di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, beliau juga berdoa, wa aslih li fi zurriyyati. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, mengadulah kepada Allah atas apa yang kita alami. Mengadulah kepada Allah, memintalah kepada Allah atas apa yang kita inginkan. Jangan mengadu ke Facebook, jangan mengadu ke media sosial, karena hanya akan memperlihatkan citra kita di hadapan orang banyak. Kalaupun nanti, karena kalau kita benar-benar meminta kepada Allah, karena kita sebenarnya tidak bisa untuk menjadikan anak kita menjadi anak soleh, kita tidak punya apa-apa. Ia adalah rahmat dari Allah. Dan kalaupun nanti anak itu berhasil, itu juga adalah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dipuji, anak ibu atau anak bapak saya lihat pintar sekali, nilainya bagus, nilai ujiannya bagus, anaknya juga cantik, anaknya juga pintar umpamanya. Tetapi kaum muslimin, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu adalah karunia Allah untuknya. Jangan sampai mengatakan, tentu iya, kan sudah kami masukkan ke bimbel, tentu iya, kan dari kecil sudah kami didik. Kita tidak akan bisa untuk menjadikan mereka pintar, apalagi menjadikan mereka cantik, menjadikan mereka tampan dan berpenampilan menarik. Sesungguhnya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Andai kata pun nanti ada orang memuji kita, saya salut terhadap anak bapak, anak ibu saya lihat soleh, penurut, patuh pada orang tua, nilainya juga bagus. Jangan katakan, tentu iya, kan saya masukkan ke pesantren, kan saya leskan. Tetapi kaum muslimin, katakanlah, ini adalah karunia Allah untuk kami. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, beliau mengatakan ketika orang memuji rahmat Allah yang diperlihatkan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur, apakah aku ingkar atau bersyukur. Oleh sebab itu kaum muslimin, jangan kita sia-siakan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena sibuknya kita, habisnya waktu kita untuk mencari harta dan mengurus anak-anak. Marilah kita selalu berdoa dan berusaha
agar memang harta dan anak-anak itu mendekatkan kita dan keturunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Allah akan mengumpulkan keluarga-keluarga ini di satu tempat khusus nanti di surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim innahu wal ghafurur rahim.